Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali kami semua ada di hadapan Bapa.
Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau mengambil waktu untuk saat teduh. Dan kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu ya Allah. Kami mau menanti-nantikan akan kebenaran firman-Mu saat ini. Oleh sebab itu berbicaralah bagi kami. Sampaikanlah setiap isi hati-Mu kepada kami ya Bapa, lewat kebenaran firman-Mu. Lalu ketika kami mendengar, Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu ya Allah, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Yang mulia, ampunilah ketidaktepatan hidup kami. Apapun yang kami perbuat tidak patut di hadapan Bapa. Semua pelanggaran salah dan dosa kami, kiranya Bapa berkenan mengampuni kami, supaya ketika kami ada di hadirat-Mu, kami ada dalam kesucian kekudusan Bapa Surgawi. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Taruhlah setiap perkataan di dalam lidah bibir mulut hamba, supaya hamba dapat menyampaikan itu kepada setiap anak-anak-Mu. Dan ketika kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami semua diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu lah yang membentuk kami, mengubah kami. Firman-Mu lah yang akan menuntun kami di dalam segala kebenaran. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang percaya berarti kita harus berjuang supaya sepanjang hari-hari hidup kita terus sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Sepanjang hari-hari hidup kita harus mau berjuang untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kebenaran inilah yang ditulis di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Kita harus berjuang supaya di dalam hari-hari hidup kita hidup mengenakan pikiran Allah. Atau seperti yang firman Tuhan katakan, pikiran dan perasaan Kristus. Sebab kalau kita tidak berjuang untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, itu artinya kita membuka diri, kita memberi celah, dengan kata lain kita memberi tempat berpijak untuk kuasa kegelapan menguasai pikiran dan perasaan kita. Sehingga setiap tindakan hidup kita pun pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Inilah yang harus kita pahami, saudaraku. Kita tidak boleh membuka celah, kita tidak boleh membuka diri, kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada iblis untuk berpijak di dalam hati dan pikiran kita. Karena jikalau kita membuka celah, kita memberi kesempatan, berarti pikiran dan perasaan kita sepenuhnya akan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kalau pikiran kita, perasaan kita sudah berhasil dikuasai oleh kuasa kegelapan, dalam hal ini dikuasai oleh iblis dengan pikirannya, maka semua tindakan hidup kita menjadi tidak berkenan di hadapan Allah. Semua tindakan hidup kita selalu berlawanan dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kita tidak boleh main-main dengan hal ini. Kita harus memperkarakan ini dengan sungguh-sungguh.
Sebab kalau kita tidak serius memperkarakan akan hal ini, artinya kalau kita tidak serius mau berjuang untuk hidup setiap hari mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mungkin bisa hidup mengenakan pikiran Allah. Tidak akan mungkin. Saudara, sebuah kisah yang sangat menarik yang bisa kita lihat dan seharusnya kita jadikan sebagai contoh hidup supaya kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kita bisa melihat kisah ini yang ditulis di dalam Matius 16 ayat 21 sampai ayat 23. Matius 16 ayat 21 sampai ayat 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara perhatikan itu. Dari kisah ini kita bisa menangkap bahwa Petrus pun yang setiap hari berjalan bersama-sama dengan Yesus. Saya katakan Yesus karena saat itu yang mulia Tuhan Yesus Kristus masih ada di dunia ini mengenakan tubuh daging ini yang sama seperti manusia. Jadi ketika Petrus berjalan bersama-sama dengan Yesus, tidak secara otomatis Petrus hidup mengenakan pikiran Allah. Tidak, saudaraku. Hal ini terlihat dari apa yang diungkapkan Petrus kepada Yesus saat itu. Sekalipun apa yang diungkapkan Petrus saat itu, di mana Petrus ingin supaya Yesus tidak mengalami penderitaan, Yesus tidak mengalami siksaan, bahkan sampai harus dibunuh. Dan pernyataan Petrus ini terlihat seperti suatu pembelaan untuk mencegah Yesus dari penderitaan yang harus dialami oleh Yesus. Itulah kenapa ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus saat itu menyampaikan bahwa ia harus ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala, dan dari ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudaraku, Petrus tidak ingin ini terjadi di dalam kehidupan Yesus. Karena mereka setiap hari hidup bersama-sama, berjalan bersama-sama. Petrus menarik Yesus dan mencoba meyakinkan Yesus bahwa semua itu tidak akan terjadi pada Yesus. Karena Petrus menarik Yesus dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Petrus ini kelihatannya begitu baik. Karena sebagai murid Yesus, atau bisa juga sebagai sahabat Yesus, di mana setiap hari mereka berjalan bersama-sama, Petrus tidak ingin supaya sesuatu yang buruk menimpa Yesus. Tetapi disinilah letak perbedaannya. Yesus berjalan mengenakan pikiran Allah Bapa di sorga. Yesus berjalan melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana Bapa di sorga, sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Tetapi Petrus sekalipun berjalan bersama-sama dengan Yesus, tidak pernah berusaha untuk mengenal pikiran Kristus. Sebab dari apa yang Petrus katakan itu, memang kelihatannya begitu baik untuk menolong Yesus, untuk menghindarkan Yesus dari penderitaan. Bahkan Petrus tidak menginginkan Yesus terbunuh, saudaraku.
Tetapi apa yang dipikirkan oleh Petrus itu dilihat oleh Yesus sebagai suatu batu sandungan. Karena Yesus melihat apa yang dipikirkan oleh Petrus itu bukan berasal dari pikiran Allah Bapa di sorga, melainkan pikiran dari iblis. Sehingga Yesus harus berkata dengan begitu tegas kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang Petrus pikirkan, semua itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, saudaraku. Tetapi apa yang Kristus pikirkan adalah bagaimana yang mulia Tuhan Yesus Kristus saat itu harus tetap taat di dalam menjalankan rencana Bapa, menyelesaikan misi yang dipercayakan oleh Bapa kepada dirinya. Sekalipun misi daripada Bapa yang harus diemban, harus dijalani oleh Tuhan Yesus itu adalah misi yang penuh tantangan yang sangat berat. Karena pada akhirnya Yesus harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan nantinya harus berkorban sampai mati di atas kayu salib. Tetapi di dalam segala ketaatannya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, Yesus mau melakukan semua itu sekalipun harus mengalami banyak penderitaan, saudaraku. Nah, di sini harus menjadi cerminan hidup bagi kita sebagai orang percaya bahwa ketika kita telah menjadi anak-anak Allah, ya, ketika kita telah ditebus di dalam Kristus, kita harus benar-benar hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Sebab jika tidak mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka kita akan menjadi Petrus yang kedua, Petrus yang ketiga, Petrus yang keempat, atau Petrus yang lainnya, saudaraku, yang hidup hanya mengenakan pikiran manusia, yang berpikir untuk kepentingan diri sendiri, saudaraku. Itulah sebabnya ketika kita tahu bahwa di dalam Kristus kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, kita sudah kembali dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga, maka kita harus berjuang. Berjuang sebagai anak-anak Allah yang seharusnya selama kita masih menumpang di dunia ini, kita hidup di dalam ketaatan penuh terhadap Allah Bapa di sorga. Kita hidup takut dan gentar terhadap Bapa di sorga. Kehidupan seperti ini yang diungkapkan di dalam 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kalau kita tahu bahwa di dalam Kristus kita sudah ditebus, kita dikembalikan kepada Allah Bapa di sorga sebagai anak-anak Allah. Karena pembenaran di dalam Kristus, kita dikembalikan sebagai anak-anak Allah. Maka marilah kita hidup mengenakan pikiran Allah. Kita harus bisa melihat bahwa maksud dari penebusan itu, ya, maksud dari penebusan di dalam Kristus itu, supaya kita bisa dilepaskan dan kita bisa mengalami pembaharuan. Kita diubah dari cara hidup yang lama, cara hidup yang firman Tuhan katakan sebagai warisan dari nenek moyang kita. Kita harus terlepas dari cara hidup ini. Lalu kita mengenakan standar kehidupan yang baru. Standar kehidupan anak-anak Allah yang hidup benar-benar takut akan Allah. Sebab cara hidup kita yang lama adalah cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Cara hidup yang sia-sia. Hal inilah yang diungkapkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Perhatikan itu saudaraku, sebagai orang percaya kita harus mengerti kebenaran ini secara utuh, secara benar, bahwa kita ditebus di dalam Kristus. Supaya kita bisa meninggalkan cara hidup kita yang lama, kita harus mau melepaskan kehidupan kita yang lama. Lalu kita mulai mengenakan kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus, hidup sama seperti Kristus, hidup sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Nah, penebusan di dalam Kristus itu harus membuat kita terus bertumbuh dalam perubahan pola pikir kita, supaya seluruh keberadaan hidup kita semakin hari semakin segambar, semakin serupa dengan Kristus, yang pada akhirnya kita terus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Bapa di sorga kehendaki, yaitu sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ini panggilan kita, ini tujuan hidup kita sebagai orang percaya ketika kita masih hidup di dunia ini. Jangan lagi kita hidup dengan cara hidup yang lama. Kalau kita masih tetap tinggal di dalam cara hidup kita yang lama, kita akan hidup sama seperti Petrus yang saat itu tidak mengerti pikiran Allah. Walaupun apa yang Petrus lakukan, kelihatannya Petrus ingin supaya Yesus jangan sampai mengalami penderitaan atau bahkan jangan sampai dibunuh. Tetapi ternyata pikiran Petrus saat itu tidak sama dengan pikiran Yesus. Sebab Petrus berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi Yesus berpikir bagaimana ia harus taat melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini kita bisa melihat pikiran Kristus memiliki muatan ketaatan penuh terhadap Allah Bapa di sorga. Pikiran Kristus sama sekali tidak memiliki muatan kepentingan diri sendiri, tidak ada. Kristus tidak pernah memikirkan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi apa yang Kristus pikirkan adalah bagaimana ia harus taat melakukan semua kehendak Bapa, dan itulah penghormatan kepada Bapa, pengagungan yang tinggi kepada Bapa, hidup yang hanya mau menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, sekalipun di dalam ketaatan, di dalam perjuangan untuk melakukan misi Bapa itu yang mulia. Tuhan Yesus Kristus tahu benar bahwa ia harus mengalami penderitaan hidup yang sangat luar biasa, tetapi ia tetap taat. Kehidupan seperti inilah yang harus kita miliki, saudaraku, sebagai orang percaya. Oleh sebab itu kita harus mengawasi diri kita sendiri. Kita harus memeriksa diri kita sendiri. Saya katakan kita harus selalu menggelar perkara hidup kita sendiri, di mana kita harus terus memeriksa hati dan pikiran kita. Apakah hati dan pikiran kita ini hanya diisi oleh kehendak Allah Bapa di sorga? Apakah hati dan pikiran kita ini sudah selaras dengan pikiran dan perasaan Allah? Atau ternyata hati dan pikiran kita ini masih ada tempat yang kosong, di mana iblis bisa berpijak dan berusaha untuk mempengaruhi kita, yang pada akhirnya akan membuat kita kembali hidup dengan cara hidup yang lama, cara hidup dunia, cara hidup kuasa kegelapan, saudaraku, dan bukan hidup sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu kita harus terus mengawasi diri kita sendiri. Saya selalu berkata bahwa kita harus berani mencurigai keadaan hidup kita, cara hidup kita. Dalam hal ini tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita, gerak pikiran kita, tingkah laku kita, bahkan seluruh aspek hidup kita. Apakah itu sudah sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau belum? Sebab kalau tidak, saudaraku, maka kita akan menjadi seperti orang yang kerasukan. Dalam hal ini pikiran dan perasaan kita akan dirasuk oleh kuasa kegelapan. Lalu kita kembali hidup dengan cara hidup yang tidak sesuai kehendak Allah. Atau kita kembali mengenakan cara hidup dunia. Kita tenggelam di dalam percintaan dunia yang pada akhirnya akan menyeret kita, saudaraku, untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya.
dan pada akhirnya akan membawa kita kepada kebinasaan. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menyaring setiap pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang kita terima. Kalau pengajarannya hanya mengarahkan kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka saya harus katakan, itu bukan pengajaran yang berasal dari Kristus. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam menerima pengajaran, di dalam mengisi bejana hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus melihat kebenaran yang kita isi ke dalam bejana hati kita itu berdampak kepada kehidupan kita di kekekalan atau tidak. Jika itu tidak berdampak untuk membawa kita berjumpa dengan Allah Bapa di sorga, kita harus buang semuanya itu. Lalu kita mengisi bejana hati kita dengan kebenaran yang murni. Kebenaran yang hanya mengajarkan kita hidup sama seperti Kristus. Kebenaran yang hanya menggiring kita untuk hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Seperti Kristus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah kehidupan kita semua, memberkati kehidupan kita semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.